Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta para pengikutnya hingga akhir nanti. Pada kajian kita di pertemuan kali ini, kupas kitab Kifayatul Akhyar, agenda kegiatan amaliyah Ramadan SMP Islam Al-Azhar 9. Kita masih membahas tentang i'tikaf dengan persyaratan-persyaratannya dan nazar-nazarnya, nazar beriktikaf. Bagaimana tentang hal tersebut kita lanjutkan di kitab, silakan dibuka kitabnya. Summa, kemudian idza sahha nazruhu, apabila sah nazarnya, ya, sesuai dengan ketentuan sebelumnya, falaisa lahu al-khuruju, maka tidak boleh baginya keluar dari masjid itu illa li uzrin, kecuali karena uzur. Jadi pada kondisi seperti apa seseorang yang i'tikaf boleh keluar dari masjid? Nah, jadi temanya itu hari ini, keadaan seperti apa orang yang i'tikaf dibolehkan keluar dari masjid. Wa huwa anwa'un, dan hal ini adalah beragam, bermacam-macam. Minha, antara lain, al-khuruju liqada'il hajah, keluar untuk buang air besar atau buang air kecil. Al-khuruj, keluar, liqada'il hajah, untuk buang hajat, ya. Nah, ini boleh ya dilakukan. Wal muradu bihi al-baul wal ghaid, yang dimaksud dengan qada'il hajat adalah kencing, ya, al-baul kencing, wal ghaitu dan buang air besar. Wa fi ma'nahu, bisa dikategorikan hal yang sama dengan kencing dan buang air besar. Al-ghuslu adalah mandi, minal ihtilam, dari mimpi basah. Wa dzalika la yadurru qat'an, dan yang hal ini tidak merusak dari i'tikafnya, artinya tidak mengapa. Jadi kalau dia keluar dari masjid, nah tentu masjid-masjid zaman dahulu apalagi tidak ada toiletnya langsung yang nempel dengan masjid tersebut. Tapi kalau zaman kita sekarang, kita akan ke kamar mandi pun tidak keluar dari masjid, tetap masih dalam bangunan masjid, sehingga tentu ini tidak membatalkan i'tikafnya. Wa minha al-ju'u, antara lain yang dibolehkan kita keluar saat i'tikaf adalah lapar, kondisi lapar. Fa yajuzu al-khuruj lil akli alal asli al-mansus, maka dibolehkan keluar untuk mencari makan, ya, i'tikafnya tidak batal. Untuk makan alal asli al-mansus, menurut pokok atau dasar yang sudah dinaskan. Jadi tidak batal i'tikafnya. Walau atasha, jika seseorang haus, fa in wajadal ma'a fil masjid, jika dia menemukan airnya di masjid, air minum di masjid sudah ada, falaisa lahu al-khuruj, maka tidak boleh baginya keluar. Kalau memang di masjid itu sudah disediakan air, maka tidak perlu keluar. Kalaupun keluar, maka dia masuk berniat kembali i'tikaf, gitu ya. Nah, ini kalau untuk nazar, maka betul-betul harus diperhatikan. Kalau kita sunnah, i'tikafnya tidak masalah, kemudian kita keluar masuk dan meniatkan lagi. Tapi ini adalah kasusnya yang berat ketika dinazarkan i'tikafnya, maka ada aturan-aturan yang ketat, kapan dia boleh keluar, kapan seseorang tidak dibolehkan keluar. Wal farqu bainal akli wasyurbi, perbedaan antara makan dan minum, anal akla fil jami' yustahya minhu, karena makan di masjid jami' itu membuat kita malu, ya, maka boleh keluar. Bi khilafi syurbi, berbeda dengan minum. Minum tidak kemudian dianggap sesuatu yang malu, ya, memalukan, itu tidak. Fa illam yajidhu, jika dia tidak menemukannya di masjid minuman, falahu al-khuruj, maka boleh dia keluar, ya, tidak batal i'tikafnya. Dia tetap dengan i'tikaf yang awal, tidak mengulang dari awal. Ini tentang orang yang i'tikaf bernazar 5 hari berturut-turut. Nah, di tengah perjalanan dia kehausan dan tidak ada air di masjid tersebut, dia boleh keluar dan dia balik lagi ke masjid, tidak perlu mengulang kembali i'tikafnya dari awal. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu fi hali khurujihi liqada'il hajat wa mu'takif, sesungguhnya seseorang dalam keadaan dia keluar untuk
buang air kecil atau buang air besar, wa huwa mu'takifun, dan dia dalam kode itikaf, falau jama'a fi dzalikal waqti, kalau dia tadinya keluar untuk qada'il hajat saja, hanya untuk buang air kecil dan buang air besar, fi dzalikal waqti, di waktu itu malah dia jama'a, dia berhubungan suami istri, pulang ya, batala i'tikafuhu, maka batal i'tikafnya alal as-sahih, menurut pendapat yang sahih ya. Demikian kajian kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya tentang i'tikaf dengan syarat-syaratnya, dengan ketentuan-ketentuannya, nazar dan sebagainya. Jadi memang sebaiknya tidak mempersulit diri dengan menazarkan i'tikaf. Ketika kita ingin tasyakuran ya, ingin bersyukur kepada Allah, tidak perlu kemudian mengaitkan dengan nikmatnya. Itu ciri-ciri orang yang pelit ya, kata Nabi dalam hadis yang lain. Nggak perlu kalau kita mengadakan syukuran harus didahului dengan kalau saya naik pangkat, kalau saya lulus ujian. Nggak usah mensyaratkan demikian. Kalau saya demikian saya akan ibadah puasa gitu ya, puasa sunnah, saya akan i'tikaf, nggak perlu ya. Jadi lakukanlah ibadah semampu kita, tidak dikaitkan dengan nazar. Tapi ketika itu terjadi nazar karena saking ingin diluluskannya niatnya, doanya, maka dia akhirnya nazar. Nah tentu harus mengukur batas kemampuan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.